Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dalam Menara Doa Online kita. Saya percaya bahwa setiap persekutuan kita bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Barang siapa mencari bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Barang siapa mengetuk pintu pasti dibukakan. Karena itu bersama-sama mari saat ini siapkan hati kita. Dimanapun kita berada, mari kita bawa hati kita, pujian kita yang terbaik kepadanya. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami selalu melihat setiap anugerah yang Kau beri di dalam hidup kami. Kami merasakan kebaikan-Mu setiap hari ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, izinkanlah mulut lidah bibir kami ya Tuhan untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu, menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, kami mau bawa yang terbaik. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau memimpin kami bersama dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kembali kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, dan kami siapkan hati kami ya Bapa. Dalam nama Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Mari Bapak Ibu Saudara bersama katakan, ku hidup untuk menyenangkan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak,
Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari bersama-sama katakan dari awal. Ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami tahu ya Tuhan, kami ada untuk menyembah-Mu saat ini. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Sebab itu kami katakan Kau yang layak, oh Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh. Amin. Kau yang layak, terimalah Tuhan. Terimalah setiap penyembahan kami saat ini. Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang layak terima pujian kami. Kau Allah yang layak terima hormat kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang sama dengan-Mu. Kau Allah yang berkuasa, oh, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang perkasa. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan di hidup kami. Sembah Tuhan, Syiaralabaya seyananamo, Iyaralab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 a. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu, oh Tuhan. Iyaralabaralabaya seyaralabaralabaralaba, Iyaralabakakanamo, Iyaralabaya syananamo. Yarala
Saat ini kami rasakan kekudusan-Mu memenuhi setiap kami, melayakkan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk meninggikan-Mu Tuhan. Syaralabakakananamo ya bala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 ba ya syadana. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara katakan, Holy, Holy are you Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb?
siap hanya Dia ku sembah. Oh, Dia hanya selalu, tiada berubah, anak domba Allah. Ku siap hanya Dia ku sembah. Mari katakan, Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, mau membawa setiap doa-doa kami ya Tuhan. Dan biarlah jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bawa doa kami saat ini. Haleluya, Yesus. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga. Saat ini ya Tuhan, kami membawa pokok doa umat-umat-Mu ya Bapa. Mereka yang sedang sakit, mereka sedang berbeban berat ya Tuhan Yesus. Mereka sedang dihadapkan dengan masalah ekonomi semuanya ya Tuhan Yesus. Saat ini kami bawa di dalam doa ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat Ibu Miliana ya Bapa. Kami doa, dia sedang terkena sakit gula ya Tuhan, gula darah Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya Bapa, gula darah dan darah tinggi yang dia derita, di dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan ya Bapa, Engkau jamah ya Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Yuliana Endang. Kami berdoa untuk orang tuanya ya Bapa, diberi hikmat ya Tuhan, beri kesabaran, diberi ya Tuhan Yesus cara berpikir Engkau ya Bapa, biar dia dapat membina keluarga, membimbing keluarganya dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami juga bawa doa dari Ibu Nani Handoyo ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anaknya ya Bapa, Erik ya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Engkau bertemu dengan dia ya Bapa. Engkau ubahkan dia 180 derajat ya Tuhan Yesus, untuk datang kepada Engkau, menyembah Engkau. Dia mengalami pertobatan yang sesungguhnya Bapa, dan dia mencari dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Allah, kami juga berdoa buat Richard Juliansa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami berdoa agar Engkau mempertemukan dia dengan jodoh yang terbaik daripada Engkau ya Bapa. Engkau berkati dia ya Tuhan Yesus dengan jodoh yang baik ya Bapa, yang daripada Engkau, dan Engkau berkati ya Tuhan Yesus ekonominya, Engkau pulihkan ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Allah, kami juga berdoa buat Tabita Sri Rahayu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Ibu Sri Rahayu ya Bapa, dia selalu mengandalkan Engkau di dalam segala perkara, apapun yang dia hadapi ya Tuhan Yesus. Biarlah saat ini Roh Kudus penuhi dia, Roh Kudus jamah ya Tuhan Yesus. Biar dia merasakan dia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia, menuntun setiap langkahnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya semuanya di dalam nama Yesus. Apa saja jemaat-Mu yang sedang jemaat-Mu rasakan sakit maupun beban apapun Tuhan Yesus, Engkau sudah selesaikan di Kalbar. Ya Tuhan Yesus, Engkau sudah selesaikan, Engkau telah menjawab setiap doa mereka ya Bapa, dan mereka mendapatkan pemulihan dan kemenangan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Bapa, hati yang tulus, murni,
fokus kepada Engkau, kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Itu Engkau berikan kepada setiap mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Yesus Kristus. Biar terjadi penuaian besar-besar di tahun 2024 dan berkat melimpah ya Tuhan Yesus. Untuk membiayai setiap pelayanan penuaian pada akhir zaman ini ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami percaya ya Bapa, apabila Engkau yang berperkara tidak ada satu pintu pun yang mampu menutupnya ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama-nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya Bapa. Oh, terima kasih. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, He manifests Himself. Sing Yahweh. Suasana kami ya Tuhan berada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Kami diperbaharui, kami diubahkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan di dalam hadirat-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat kami boleh berdiam diri Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah-Mu. Dan kami boleh merenungkan sebagian sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, ubah setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kau dengar doa-doa yang sudah dipanjatkan tadi Tuhan. Kau jawab ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Taruh pesan firman-Mu ini. Biarlah masuk, tertanam sampai ke lubuk hati kami. Bahkan itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya shalom saudara. Hari ini saya berikan judul pada khotbah saya, yaitu pemeliharaan Tuhan dengan melihat dari sudut pandang Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengalami, ya saya ingin ajak saudara untuk belajar, kita renungkan bagaimana caranya mengalami pemeliharaan Tuhan dengan melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita tahu bahwa sudut pandang Tuhan itu kita bisa tahu dari mana? Dari Alkitab, yaitu firman Tuhan. Nah, kenapa saudaraku? Kalau kita bisa melihat segala perkara dalam hidup kita menurut sudut pandang Tuhan, maka saya percaya, saya yakin kita bisa hidup lebih tenang, lebih mudah, ya tidak mudah cemas, tidak khawatir, tidak lagi mudah menjadi kecewa dan
pahit hati. Nah saudaraku Yesus Kristus, saya ingin kasih contoh tentang kisah. Ya pada saat itu tentara Aram, pasukan tentara Aram yang begitu kuat berhasil memasuki wilayah daripada Israel. Saudaraku. Nah pada waktu itu terjadi satu pengepungan saudara Israel pada waktu itu. Nah itu adalah zaman dimana itu adalah Nabi Elisa dan Gehazi bujangnya. Saudara tahu, saudara kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Nah dari kisah ini saudara, saya melihat saudara ini menjelaskan betapa pentingnya saudara itu berdoa. Berdoa meminta Tuhan membuka mata hati kita. Ya, supaya kita bisa melihat dan mengerti ya kan sudut pandang Tuhan dalam perkara itu. Dalam keadaan seperti itu. Jadi artinya kita ngelihatnya gimana saudara ya. Jadi kita berdoa minta Tuhan bukain mata hati. Supaya saya tuh bisa kenal. Saya bisa mengerti akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu, akan janji-Mu untuk perkara ini dalam yang sedang saya hadapi. Saya akan ajak saudara tuh baca 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, Gehazi namanya, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, dari kepung kota itu saudara, sama tentara Aram. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? 16 jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu Elisa bicara. Yang dilihat oleh Gehazi adalah saudara kota itu sudah terkepung oleh musuh. Makanya dia berkata celaka ini kita nih. Apa yang harus kita buat kita tidak tahu. Tapi Elisa saudaraku, dia tuh punya mata hati untuk bisa melihat. Dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh Gehazi. Nah ini yang kita mesti pelajari saudaraku. Ini yang harus kita doakan. Kalau kita bisa melihat apa yang banyak orang tidak lihat, saudara akan hidup dalam berkat. Saudara akan hidup dalam rata-rata. Katakan amin. Ini kunci saudaraku. Nah Elisa dia berkata begini, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Kita cuma berdua kalau menurut mata Gehazi. Tapi Elisa bisa berkata yang menyertai lebih banyak. Apa yang dibuat oleh Elisa? Supaya dia bisa menegaskan, membuktikan perkataannya kepada Gehazi. Coba baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya mata Gehazi ini. Saya pakai nama Gehazi. Supaya ia bisa melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah saudara? Gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Katakan amin. Ya, kereta berapi. Dia bisa lihat apa yang gak nampak saudara. Pasukan Tuhan, tentara Tuhan yang jauh lebih besar daripada tentara Aram. Kita tahu ceritanya saudara, akhirnya ya kan? Ini memang luar biasa. Akhirnya Gehazi dan Elisa itu bisa diluputkan, selamatkan dari penyerangan itu. Jadi gini saudaraku, sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen, ini yang perlu kita lihat ya, yang perlu kita mulai. Coba saya mau bangkitkan lagi, ingatkan lagi begini. Apa yang menjadi fokus kita selama ini? Apa yang selalu kita pikirkan, kita perhatikan dan kita ucapkan? Apa yang menjadi fokus kita? Apa kita selalu melihat yang namanya problem, kesulitan, ketidakbisaan, tidak ada apa-apa? Ataukah kita mau berfokus kepada janji Tuhan dalam hidup kita? Katakan amin. Nah saya ingin ajak saudara ya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saya percaya ini tema tahun ini adalah bangkit jadilah jadi terang. Nah untuk kita bisa bangkit maksudnya itu apa? Saya ulang-ulang saudaraku yang saya ingin doakan buat setiap kita. Bahwa setiap kita bisa mengenal betapa
besarnya kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Katakan amin. Mari kita akan lihat saudara, Efesus 1 ayat 17. Ini adalah doa daripada Rasul Paulus. Saudara, kepada jemaat di Efesus. Ini juga doa saya untuk saudara. Dalam jam-jam doa saya secara pribadi, saya berdoa supaya Tuhan juga bisa membuka mata hati saya. Saya bisa melihat sebagaimana Tuhan itu melihat. Saya juga mendoakan saudara, semua jemaat. Ya kan, biarlah Tuhan ketika kami mengalami apapun yang terjadi perkara-perkara dalam hidup kami. Ajar kami untuk bisa melihat yang perkara itu sebagaimana Tuhan melihatnya. Paulus dia doa seperti ini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat, wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Jadi apabila Tuhan membuka saudara mata hati kita sehingga kita ngerti siapa Tuhan ini. Ya, dengan memberikan kita roh hikmat, wahyu, ya, maka kita akan percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu dapat bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi saudara, untuk sebagai orang Kristen, ya, untuk kita bisa kenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus ini. Dia ini Allah yang bagaimana. Kadang-kadang Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman itu terjadi dalam hidup kita. Saya kasih contoh saudara, Abraham. Dia tuh kenal Allah sebagai Allah El Shaddai. Allah yang maha besar, Allah yang mencukupi segala kebutuhan dia. Jehovah Jireh, El Shaddai, Allah yang menyediakan berbagai macam kebutuhan. Saudara tahu, lewat satu pengalaman ketika dia diminta Tuhan untuk membawa Ishak, anaknya yang tunggal, yang dikasihi, untuk dipersembahkan di atas bukit Moria. Ketika dia mau mempersembahkan saudara dengan membunuh anak ini, lalu nanti anak itu akan dibakar saudara sebagai korban bakaran. Apa yang dibuat? Apa yang terjadi saudara? Ada Abraham mendengar satu suara. Abraham, jangan bunuh anak ini. Abraham nengok saudaraku. Apa yang dia lihat saudara? Ada seekor anak domba jantan yang tanduknya tersangkut. Bukan badan yang tersangkut. Kalau badan tersangkut, maka badannya bisa apa? Terluka, jadi cacat. Tanduknya tersangkut. Saudaraku, disitulah dia kenal bahwa dia kenal Allah yang menyediakan. Itu Allah El Shaddai. Saya sudah jadi Kristen saudara, cukup lama. Ya, mungkin tahun 98 saya jadi Kristen. Saya melayani sungguh-sungguh. Ya saudara, baik di kampus sebagai mahasiswa, saya kerja, saya melayani juga saudaraku. Ya, lalu setelah itu saya balik ke Jakarta dan saya kena sakit. Saudara tahu, ya kan, saya selama ini tahu bahwa Tuhan tuh bisa punya kuasa untuk menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Rafa. Saya sudah dengar banyak hal, tetapi secara pribadi saya kenal dia sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Itu ketika saya mengalami sakit penyakit yang berat dan saya melihat kuasa Allah, kuasa firman itu menyembuhkan sakit penyakit saya. Yang ngerti katakan amin. Saya kenal dia sebagai apa? Gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya sudah jadi Kristen, saya baru tahu ayat ini, berkenal. Ini yang Tuhan mau. Keintiman kita dengan Tuhan, saudaraku, tidak terbatas, tidak hanya pada waktu kita berdoa, memuji, menyembah. Kita rasakan, tetapi keintiman kita itu ditentukan oleh pengenalan kita akan dia. Kita kenal berdasarkan pengalaman.
Saudaraku, ya kita ngalami yang namanya masa-masa di mana kita butuh uang, Tuhan bisa cukupkan. Kita butuh orang-orang, Tuhan kirim orang-orang. Tuhan kita butuh yang namanya pengertian, pewahyuan, pengetahuan, Tuhan kirim. Disitulah kita kenal dia adalah Jehovah Rohi. Allah adalah gembalaku. Katakan amin saudaraku. Nah hari ini saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ya kan? Saya ingin beritahu, kalau saudara kenal siapa Yesus itu, saya yakin saudaraku, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ya kan? Mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Ini pengenalannya. Tetapi untuk kita bisa sampai kepada pengenalan yang dalam ini saudara, Tuhan juga mau saudara dan saya, ya kan, bisa apa ya, gini, bisa memvisualisasikan, bisa melihatnya, sekalipun itu belum terlihat. Saya ulang lagi dengan kata-kata seperti ini saudara. Saya ulang lagi firman ini saudaraku. Sebelum Abraham mendapatkan keturunan, ya, Tuhan menumbuhkan iman Abraham, saudaraku, dengan memberinya sebuah apa? Visi, penglihatan. Berupa apa? Bintang-bintang di langit. Tuhan berkata kepada Abraham, coba Abraham, ya, coba kamu lihat ke langit. Hitung bintang-bintang. Jika kamu dapat menghitung bintang-bintang itu, ya kan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abraham lihat langit, lihat bintang, dia hitung, dia percaya, itulah keturunan saya. Tuhan perhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Katakan amin. Nah, baru dari karena dia bisa melihat, dia bisa membayangkan, itulah keturunan saya, saudaraku. Maka Tuhan memberikan itu kepada Abraham. Saya bisa katakan amin. Itu dimulai karena dia kenal Tuhannya. Yang kedua, Yosua. Yosua dia kenal. Sebelum Yosua, saudaraku, ya kan, bisa menduduki kota Yeriko, lalu kota-kota lainnya di tanah perjanjian. Saudara tahu, ya, Tuhan menumbuhkan iman Yosua dengan memberinya apa? Visi. Penglihatan. Ya saudara, penglihatan dalam bentuk apa? Kata-kata. Tuhan kasih firman kepada dia. Lalu Yosua menggambarkan itu saudaraku. Apa perkataan Tuhan kepada Yosua? Yosua 6 ayat 2 katakan apa saudara? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, apa? Ketahuilah atau lihatlah. Tapi lihatlah. Kalau kamu bisa melihat bahwa kota Yeriko ini sudah aku serahkan kepadamu, rajanya, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kalau kamu bisa melihatnya, kalau kamu bisa mengerti ini, lihat di sini, aku akan berikan itu pada kamu. Yang ngerti katakan amin. Nah, inilah proses, inilah cara saudara bisa tumbuhkan iman. Katakan amin. Kalau saudara bisa melihatnya, maka Tuhan akan memberikannya buat saudara. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, saya ulangi lagi saudara. Sebelum dia mengalami kesembuhan, Alkitab katakan perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Kata-kata berita-berita tentang Yesus, saudara, kata-kata itu tergambar di dalam lubuk hatinya. Dia bisa melihat bahwa dirinya ketika dia ketemu Yesus, dia akan disembuhkan. Makanya dia ucapkan saudaraku. Dia pelihara saudara visi kesembuhan ini. Penglihatan tentang kesembuhannya. Dengan terus mengucapkan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia gambarkan diri dia. Ketika saya ketemu Yesus, saya jamah jubahnya, saya sembuh. Itu sudah tergambar, terbentuk ketika dia ketemu Yesus. Dia sentuh ujung jubah Yesus, kuasa Yesus bekerja. Seketika itu juga dia disembuhkan. Katakan amin. Saya berulang-ulang kali saudara dari awal-awal pelayanan kita. Ketika Tuhan berikan kita satu visi, satu gambaran, 14.000 jiwa. 14.000 jiwa akan digembalakan oleh gereja ini. Saudaraku, waktu itu ibadah yang beribadah, ya kan, tidak lebih daripada 200-300 orang. Saudaraku, bahkan sebelum itu saudara, ya kan, masih seratusan. Tuhan berikan visi 14.000 jiwa. Apa yang kita buat, saudara-saudara masih ingat kan? Tiap minggu ibadah selalu saya perkatakan,
14.000 jiwa. 14.000 jiwa. Apa yang terjadi saudaraku hari ini? Ya kan, Tuhan genapi itu buat kita. Beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Saya berkata lagi saudara pada waktu itu. Ini masih ingat awal-awal. Saya ulangi lagi. Ulangan pasal 15. Tidak lagi ada orang miskin tengah-tengah kamu. Ya kan? Karena Tuhan memberkati kamu. Asal kamu mendengar. Ya kan? Suara Tuhan Allahmu. Dan melakukannya dengan setia. Dengar firman. Lakukan. Maka Tuhan berkata, aku patahkan kutuk kemiskinan di tengah-tengah kamu. Aku lepaskan berkat. Katakan amin. Saudara lihat. Gereja. Gereja itu kan tergantung jemaatnya. Gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Yang diungkapkan dalam bentuk bangunan. Gereja bukan bangunan saudaraku. Gereja adalah kumpulan orang percaya. Yang Tuhan berkati saudara. Ini gereja. Saya melihat Allah mulai bekerja. Dan kita bisa melihat saudara bagaimana jemaat gereja. Para pemimpin, para pekerja. Semuanya diberkati. Tidak lagi ada orang miskin tengah-tengah kita. Yang beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku Yesus, saya mau katakan begini. Ya. Tuhan menumbuhkan iman kita itu lewat firman yang kita dengarkan. Dengan cara apa? Kalau kita dengar firman, saudara bisa gambarkan sebagai satu gambaran visi. Ya saudara lihat. Ya. Apapun yang bisa kita lihat dan bayangkan. Kita doakan, kita pikirkan. Kita pikirkan apa yang kita doakan. Kita doakan apa yang kita pikirkan. Perhatikan saudara. Kita doakan apa yang kita pikirkan. Kita pikirkan apa yang kita doakan. Saudara pernah pikirkan gak apa yang saudara doakan? Ya, saya berdoa loh Pak Sabta. Contoh beberapa orang, mau apa saudara? Saya mau dapat jodoh. Misalnya. Saya doa. Pernah gak saudara pikirkan apa yang saudara doakan ini? Oh, untuk mendapat jodoh. Tuhan, kira-kira apa yang harus saya buat? Ya kan? Apa yang persiapan harus saya buat? Nanti tiba-tiba saudara kan kepikiran apa yang saudara gak pernah pikir. Gini. Set. Terbentuklah di dalam diri saudara itu magnet. Lalu jodoh saudara itu adalah besinya. Pas ketemu, des. Katakan amin. Kalau saudara belum ada magnetnya yang di dalam. Ya kan saudara, walaupun di mana-mana ada besi, itu gak akan bisa tertarik. Katakan amin. Ini kata kuncinya. Saudara berkata begini, saya doa. Tuhan, ini yang hal-hal yang kelihatan ya kita doanya. Aku mau Tuhan bisa beri saya satu rumah. Di kota saya, tempat saya tinggal. Saudara, ketika saudara bisa doakan untuk punya rumah, saudara pikirkan apa yang saudara doakan. Tuhan, kira-kira bagaimana caranya untuk bisa punya rumah? Berikan saya hikmat, pengertian. Saya sudah kerja, saya punya penghasilan sekian. Kalau saya beli rumah, apa yang saya harus buat? Saya gak mau nanti beli rumah, pala jadi pusing. Mikirin cicilan, bunga dan lain sebagainya. Nanti saudara tiba-tiba dengan cara yang ajaib, Tuhan akan berkata, Tuhan akan bukakan sumber penghasilan yang baru. Katakan amin. Tuhan akan berikan saudara berkat keuangan. Itu satu. Yang kedua Tuhan bilang, yang pengeluaran yang model kayak beginian, kamu harus hentikan dulu. Kalau kamu mau dapetin rumah ini. Atau tiba-tiba saudara boleh, karena di sini udah terbentuk namanya magnet. Tiba-tiba saudara lihat satu ini. Tiba-tiba udah kepikiran. Rumah ini. Kok nyantel di hati. Jadi semua dimulai dari gambaran dulu di dalam diri kita. Sebentuk dari iman muncul. Saya pakai istilah magnet. Nanti Tuhan akan pilihkan hal-hal tertentu yang menjadi apa saudara? Kayak besi gitu loh. Dari sekian banyak yang ini dia satu. Ketika kita mau cari apapun dalam hidup kita saudara. Saudara mau cari karyawan. Saudara mau beli ini, beli itu segala macam. Kata kuncinya biarlah Tuhan yang dorong kita untuk kita bisa, aku suka nih ini. Kehendak Tuhan. Amin. Karena gini saudaraku. Segala sesuatu yang kelihatan. Ya, segala sesuatu yang kelihatan. Itu semuanya dimulai dari yang tidak kelihatan.
Ya kan? Coba kita buka. Sekali lagi Ibrani 11 ayat 3 kita baca. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak kelihatan. Alam semesta, langit, bumi, laut beserta isinya kelihatan. Saudara, sehingga baca yang keras, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi artinya yang di dalam ini yang tidak kelihatan, saya bilang magnetnya. Firman Tuhannya itu harus jadi magnetnya. Nanti saudara, kehendak Tuhan yang akan menunjukkan arah, ini yang kita pilih. Pekerjaan ini yang kita harus ambil. Saudara, pendidikan ini, kota ini, dan lain sebagainya. Sesuai dengan doa kita. Katakan amin. Jadi makanya sini saudara, setiap kali kita dengar firman, setiap kali kita baca firman Tuhan, atau saudara dapat firman, saudara, ini penting saudara perhatikan. Kalau ada satu firman atau kata-kata yang kena di hati nih, berdetak di hati. Coba saudara mulai rekam itu di dalam pikiran. Rekam itu masuk dalam hati. Dengan cara renungkan, perkatakan, doakan. Sampai firman itu tergambar. Masuk di dalam hati kita. Katakan amin. Nah, pertanyaannya apakah saudara, kalau saudara dapat firman. Firman itu sampai di sini langsung hilang. Ataukah terekam sampai ke dalam. Saya ingin ajak saudara untuk melihat, untuk merekam paling tidak ya. Beberapa ayat firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Untuk bisa mendapatkan gambaran yang benar tentang diri kita. Karena banyak kita ini gambar diri kita yang salah. Sehingga kita punya keyakinan yang salah. Lalu perilaku kita jadi salah. Karena di balik setiap perbuatan, kebiasaan, saudara, di balik semua perbuatan atau perilaku kita, di situ ada satu keyakinan yang kita percayai tentang satu pemikiran. Saudaraku, contohnya gini. Karena dari kecil dibilang anak gak berguna. Kamu anak gak guna. Dari kecil kita diomongin sampai kita besar. Kamu anak gak udah, anak bodoh, segala macam. Itu masuk terekam ke dalam lubuk hati kita. Saudaraku, lalu perilaku kita itu pasti perilaku anak yang gak ada gunanya. Kenapa? Karena perilaku kita sebagai anak yang tidak berguna karena kita percaya kepada pemikiran atau omongan yang berkata, aku anak tidak berguna. Kalau kita berlaku sombong, berlaku angkuh, ya kan, kita berlaku angkuh, berlaku atau berkata angkuh. Karena kita mempercayai pemikiran tentang, saudaraku, kita ini lebih hebat dari yang lain. Semua mah gak ada apa-apanya kalau gak ada aku. Jadi kalau kita mau mengubah perilaku kita, kebiasaan kita gak bisa mengubah perilaku. Saya kasih contoh lagi yang lebih jelas. Ya kan, seseorang kalau lagi pusing palanya, pening palanya, dia akan ngerokok. Dia akan minum alkohol. Atau dia memakai narkoba. Kenapa dia perilakunya seperti itu? Karena dia percaya kepada pemikiran. Kalau aku pakai ini, minum ini, aku akan lebih tenang. Dia untuk bisa merubah kebiasaan buruk ini, gak bisa bilang, aku gak mau lagi lah buat seperti itu. Gak bisa. Ya kan, kita harus masukkan yang namanya pemikiran atau perkataan-perkataan kebenaran. Lalu kita percaya itu, baru perilaku kita akan berubah. Saudara ngikuti saya, maksud saya sini katakan amin. Ada beberapa orang perilakunya mudah sekali berdusta. Sesuatu yang gak penting, yang gak menguntungkan, dia tetap berdusta. Kenapa? Lalu dia berkata, aku gak mau dusta lagi deh. Tapi tetap berdusta. Caranya gimana untuk mengubah kita ini yang suka berdusta menjadi kita suka berani berkata jujur, berkata benar. Kenapa kita harus cari akar masalahnya? Karena kita percaya dengan pemikiran kalau berdusta kita aman. Itulah tempat perlindungan kita.
itulah kubu pertahananku. Ngerti saudaraku? Dengan cara berdusta. Yang kedua, kalau aku berdusta orang bisa hormatin aku. Kita berdusta dengan kita besar-besarkan. Saya bisa ngerti di sini. Katakan amin. Hari ini saya ingin ajak. Kenapa kok Tuhan perintahkan kepada Yosua sebelum dia masuk tanah perjanjian. Untuk apa? Yosua 1 ayat 8. Ya kan? Supaya Yosua jangan lupa memperkatakan kitab firman Tuhan ini. Renungkan itu siang dan malam. Sampai membentuk satu gambaran. Sehingga perbuatannya, perilakunya, sikapnya itu sesuai, selaras dengan firman Tuhan. Lalu Yosua akan berhasil dan beruntung. Saudara lagi Daud, saudaraku. Ya, Tuhan yang perintah Daud sebenarnya untuk renungkan firman. Untuk bisa mengubah. Nah hari ini saudara, saya ingin tawarkan kepada saudara beberapa firman Tuhan. Yang saudara bisa baca ulang-ulang, hafalkan, renungkan dan doakan. Pertama, Yeremia 1 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saya kasih garis tebal. Aku telah mengenal engkau. Waktu saudara baca ayat ini, waktu saya baca ini, bagaimana kalau kita berkata bahwa Tuhan tuh kenal aku rupanya. Tuhan sudah kenal saya. Tuhan sudah kenal saya. Kalau dia kenal saya, dia pasti mengasihi saya. Kalau dia mengasihi saya, dia pasti akan melindungi saya, memelihara saya, dan akan pakai hidup saya. Supaya hidup saya ini berguna. Berguna. Katakan amin. Terus dikatakan, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bayangin, sebelum keluar Tuhan sudah kuduskan kita. Jadi waktu kita keluar, kita adalah kudus. Artinya apa saudara? Dikhususkan oleh Tuhan. Kudus itu bukan berarti kita gak ada dosa, bukan. Yang aku menguduskan, itu artinya aku akan pisahkan kamu. Ya kan? Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Katakan amin saudara. Nah ayat ini bisa saudara renungkan. Ini memang untuk Yeremia. Tapi untuk saya, untuk saudara. Waktu baca ini, bagaimana caranya untuk simpan ke dalam hati. Tuhan kenal saya kok. Tuhan kenal hati saya. Tuhan tahu siapa saya. Saya mau ngomong terbuka atau gak terbuka, dia tahu. Buat apa saya menipu diri sendiri, menipu Tuhan, menipu diri sendiri. Saya mau terbuka sama Tuhan dalam hidup saya. Yang kedua, Tuhan tuh khususkan saya. Kuduskan saya, khususkan saya. Untuk apa? Untuk menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Kata-kata saya akan didengarkan banyak orang. Supaya setiap orang lewat kata-kata saya, mereka menjadi kenal Tuhan, dekat sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat perkataan saya. Katakan amin saudara, renungkan ini. Renungkan ini saudaraku. Yang kedua, Efesus 2 ayat 10. Saudara bisa baca ini. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saudara baca satu ayat ini. Seringkali kita tidak perlu saudaraku kejar target. Baca sudah 5 pasal sehari. Tapi tidak ada satupun ayat atau kata yang nyantel di hati kita. Bukan berarti kita cukup baca 1 ayat saja. Bukan itu maksud saya. Kalau kita bisa baca 5 ayat, seharusnya ada banyak ayat firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita. Katakan amin saudaraku. Nah, Efesus 2 ayat 10 jelaskan kepada kita. Kita siapa ini? Kita ini adalah buatan Allah, dalam terjemahan masterpiece. Masterpiece itu apa saudara? Karya terbaik daripada Allah. Kalau ada seorang pelukis bilang, inilah masterpiece saya. Ini karya terbaik dari semua karya saya yang baik. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Saudara percaya? Amin. Amin. Kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Tujuannya untuk apa?
untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau, tujuan kita hidup adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa pekerjaan baik? Saudara, saya percaya pekerjaan yang baik atau yang terbaik yang Tuhan inginkan adalah saudara memberitakan Injil. Membawa orang-orang, ya kan, kepada keselamatan. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Katakan amin. Dari semua perbuatan baik harus mengacunya kepada apa? Mereka menerima keselamatan. Menerima kebaikan Tuhan lewat pekerjaan baik saudara. Katakan amin. Saya sendiri. Apapun perbuatan baik yang saya lakukan. Harus menghasilkan bahwa orang ini menerima kebaikan Tuhan. Yaitu keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya mau ajar saudara untuk apa? Belajar renungkan. Kalau kita punya gambar diri yang benar tentang siapa kita ini. Saya yakin separuh dari perjalanan hidup saudara itu udah sukses. Yang jadi masalah adalah banyak kita tuh gak ngerti gambar diri kita. Kita jadi sombong, kita jadi minder, kita jadi pembohong, penipu dan lain sebagainya. Karena kita gak punya gambar diri yang benar. Hari ini saudara Kristus, Tuhan mau setiap kita punya gambar diri yang benar. Dan itu hanya bisa ketika kita mulai cari firman-firman tentang siapa saya di mata Tuhan. Katakan amin. Kalau kita sudah ngerti, saudara, siapa saya di mata Tuhan, saya percaya, saya yakin saudara tidak meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidup saudara. Amin. Amin saudaraku. Nah, Roma 8:29 ini ayat terakhir, saya akan baca buat kita semua. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Katakan amin saudara. Jadi panggilan Tuhan yang utama adalah kita menjadi serupa dengan Yesus. Saya berdoa saudara bisa mempraktekkan ini dalam setiap renungan, saat teduh pribadi di rumah. Ibadah yang saudara datang, saudara dengar firman, biar setiap firman bisa termasuk, tertanam di hati, maksudnya bisa ada tergambar semua janji Tuhan. Katakan amin, katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri, mari kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Buka mata hati kami Tuhan. Bisa melihat. Beri kami roh hikmat, wahyu. Untuk kami bisa kenal Tuhan secara pribadi. Baik berdasarkan pengetahuan maupun pengalaman kami. Tuhan ajar kami bisa melihat segala perkara dalam hidup kami. Menurut firman-Mu, menurut sudut pandang-Mu. Tuhan, kami bisa melihat segala perkara menurut sudut pandang-Mu. Kalau kami punya gambar diri yang benar. Tuhan, biarlah ya Tuhan ajar kami untuk bisa melihat gambar diri kami dengan benar. Bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yang berharga di mata Tuhan. Tuhan, Kau kenal kami sejak kami dalam kandungan. Bahkan sebelum kami dilahirkan, Engkau sudah mengkhususkan kami.
untuk melayani-Mu ya Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik supaya banyak orang bisa menerima kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan dan hidup kekal melalui Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami semua. Kami percaya saat kami hidup ya Tuhan, dalam rencana-Mu, Engkau Allah akan mencukupi segala kebutuhan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, kata roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita mempermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.